Hai, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan aku di sini Kadek Gunawan, dan di video kali ini kita akan membahas COVID-19. Oke, sini aku mau membahas tentang 4 budaya yang mungkin aja hilang gara-gara COVID-19 ini. Oke, kita udah dengar sebelumnya tuh, kita udah tahu bahwa pemerintah kita mengambil langkah untuk menghimbau atau mengatakan untuk berdamai dengan corona. Berdamai dalam tanda petik ya. Jadi mungkin kita bakalan berhenti PSBB atau di rumah aja, dan kita bakal menuju ke herd immunity. Aku nggak bakal bahas herd immunity atau PSBB-nya seperti aku bilang sebelumnya, cuma mau mengingatkan aja kepada teman-teman kalian bahwa setelah ini kita bakalan berhenti PSBB dan mungkin kita bakalan keluar seperti biasa dengan tetap melakukan SOP kesehatan, pakai masker, social distancing, dan sering-sering cuci tangan. Oke, kita langsung menuju yang pertama. Senyum. Ya, sepertinya kita atau sebagian banyak masyarakat di bumi ini sudah dibiasakan dengan tersenyum. Bahkan untuk orang Indonesia sendiri, senyum kepada orang asing itu adalah hal yang sangat biasa. Jadi mungkin budaya kita senyum kepada setiap orang di pinggir jalan, ketemu orang nggak kenal, ketemu orang lama, ketemu mantan yang biasa senyum, kita bakalan hilang, bakalan enggak ada lagi kayak gitu. Karena mau keluar rumah tuh harus wajib pakai masker. Kalau nyapa di rumah, nyapa tetangga, nyapa keluarga, nyapa adik, nyapa kucing kita, itu mungkin kita masih bisa senyum-senyum aja. Tapi kalau di luar ya kita nggak bisa senyum, karena senyum kita tutup masker. Gak mungkin dong kita ketemu orang asing terus kita buka masker terus senyum. Itu malah bikin kita makin sulit aja menjalani hidup ini. Atau mungkin kita tetap senyum tapi dalam hati, maksudnya kita tetap senyum di dalam masker, tapi percuma juga dong, kan orang nggak tahu. Oke, itu salah satu atau hal pertama yang mungkin bakalan hilang dari budaya kita, mungkin loh ya. Yang kedua ada berjabat tangan. Oke, berjabat tangan ini adalah sesuatu atau budaya yang kita sering lakukan kalau pertama kali kenal sama orang. Bahkan aku yakin kalian kalau kenal sama orang pasti berjabat tangan, benar kan? Tidak mungkin dong cipika-cipiki. Aku cerita dikit dulu, aku pernah diajarin untuk cara berjabat tangan yang benar di kantor pertama aku di daerah Jimbaran, sebuah travel agent itu. Kalau kita berjabat tangan harus menggenggam dengan penuh keyakinan dan mengguncangkan itu dengan cukup kuat. Jangan kuat-kuat banget, nanti orang yang diajak berkenalan malah kesakitan. Tapi ini benar-benar sebuah sebuah respon pertama yang membuat kerekatan hubungan tuh terasa banget. Bayangin aja kalian kalau kenalan sama orang terus dia jabat tangannya lemas, pasti kalian udah nggak tertarik lagi sama orang itu. Tapi kalau jabat tangan kalian tuh meyakinkan, orang itu bakalan respect sama kalian. Coba deh, nggak bisa dicoba dong kan, nggak boleh jabat tangan. Dan ngomong soal budaya jabat tangan ini, di kantor aku yang sekarang itu memang dulu kita dibudayakan untuk selalu jabat tangan setiap pertama kali masuk kantor. Kita selalu jabat tangan pas pertama-tama kali perkenalan, pertama-tama kali masuk perusahaan ini, dan itu terus berjalan sampai akhirnya corona ini, dan akhirnya kita nggak pernah jabat tangan lagi. Tapi untuk jabat tangan ini mungkin masih bisa digantikan ya dengan bersikap anjali seperti ini atau hal-hal yang lainnya. Kalau aku sama tongkrongan aku sih biasanya adu siku sih. Aku nggak tahu kenapa adu siku, mungkin karena siku nggak mungkin bisa nyentuh wajah kita. Jadi adu siku adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan di tongkrongan. Kalau kita bisa lihat orang Jepang, dia tuh biasa membungkukkan badan untuk berkenalan atau berterima kasih gitu. Kalau nggak salah namanya itu ojigi. Jadi mungkin di Indonesia nanti budayanya bakal jadi anjali gini, kayak kita berkenalan, halo nama saya Gunawan gitu. Cukup lucu sih, tapi dibiasakan mungkin ini jadi kebudayaan yang baru. Oke, itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga, menonton konser. Sebenarnya ini bukan sebuah budaya ya, ini kayak sesuatu yang hiburan, tapi ini bukan menonton konser sih, kayak menonton hiburan, menonton hal-hal yang di atas panggung dan kita berkumpul di ramai-ramai di depan panggungnya itu. Jujur aja dulu zaman aku SMP sampai SMA itu nonton konser itu adalah sebuah hal yang hampir dilakukan tiap malam minggu. Jadi aku dulu suka nonton band-band indie di Bali seperti Painful Back Kisses, Mom Called Killer, Scared of Bomb, kayak banyak banget band-band indie idola aku dulu. Zaman-zaman kita kumpul rame-rame headbang sampai masuk sekolah tuh nggak bisa nyontek karena leher sakit. Terus moshing, rebutan stiker, itu benar-benar momen-momen masa lalu yang cukup mengangankan. Tapi sekarang kita nggak bisa lagi, karena nggak mungkin kita nonton konser sambil social distancing. Ya masa mau moshing atau mau headbang kita harus rentangan tangan kayak orang mau senam, kan nggak mungkin. Dan sepertinya para musisi
harus sering-sering melakukan virtual konser supaya orang-orang tetap bisa mendengar karya-karya mereka, atau sering-sering bikin lagu gitu ya. Tapi tetap sih nonton konser itu feel-nya beda loh sama kita nonton konser live di YouTube. Kalau live langsung di atas panggung, depan panggung, meskipun berisik ataupun suaranya nggak sejernih di YouTube, tapi tetap aja feel-nya beda banget, sumpah. Kalian yang belum pernah nonton konser harus nonton konser deh. Oke, next, keempat atau yang terakhir ini budaya yang mungkin menghilang yang paling aku suka, yaitu resepsi pernikahan. Wait, kok suka sih nggak ada resepsi pernikahan? Oke, aku bahas sedikit aja yang aku suka dari hilangnya budaya ini. Meskipun lebih banyak nggak sukanya sih, tapi ada hal yang aku suka. Jadi kalau resepsi pernikahan ini budayanya mulai menghilang, jadi kita bisa melakukan pernikahan tanpa perlu melakukan resepsi pernikahan. Oke, menikah dan resepsi pernikahan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau cuma nikah mah nggak perlu biaya mahal-mahal, tapi kalau resepsi pernikahan boy ratusan juta nyampe cuy, apalagi kalau gengsi keluarga kita cukup tinggi ya. Kadang-kadang kitanya nggak mau tapi keluarga kita menuntut, atau keluarga pasangan. Jadi kalau budaya resepsi pernikahan ini hilang, kita bisa lumayan loh untuk memangkas biaya resepsi ini, jadikan biaya untuk biaya kehidupan setelah menikahnya, untuk biaya sekolah anak, ngurus anak, bangun rumah, dan lain-lain. Kalau tetangga nanya, kok tiba-tiba nikah tapi nggak undang-undang, ya tinggal jawab aja kan lagi social distancing, menghindari keramaian, dan pernikahan itu adalah sebuah keramaian yang sangat-sangat menularkan. Bayangin aja kalian salam-salaman ya, terus makan di prasmanan itu rame-rame. Yang paling pasti salaman ya. Bayangkan berapa virus yang menular kalau ada yang terinfeksi. Itu bakal jadi bom waktu yang menyebar begitu cepat, karena penyebaran virus ini memang sangat-sangat cepat sekali. Aku rasa sekian aja dulu 4 hal atau 4 budaya yang mungkin saja hilang karena kita harus menjalankan SOP atau protokol untuk memutus atau mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Aku sih nggak mau banyak-banyak budaya yang hilang, tapi ini sekedar opini aja yang mungkin bisa dan mungkin saya tidak. Mungkin ada solusi dari hal-hal ini. Kalau kalian ada tambahan silahkan komen di kolom komentar aja. Kalau kalian suka video ini silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa. Kalau kalian mau subscribe channel ini, aku senang banget. Kalau kalian mau follow Instagram aku boleh di @karekagunawan, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah.